Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas pastoral keluarga, yang mana dalam tugas ini saya melakukan wawancara kepada 3 keluarga Katolik. Dan tugas dari pastoral keluarga ini saya mengambil tema tentang keluarga Katolik membangun keharmonisan dalam keluarga. Dalam membangun keluarga, tujuan utama ialah untuk membangun kesejahteraan dari pasangan suami istri tersebut, dan juga itu merupakan impian bagi setiap orang, bagi setiap pasangan yang mau berkomitmen untuk membangun keluarga. Kalau kita melihat dalam ajaran gereja Katolik, yang diambil dari katekismus, yang diambil dari kitab hukum kanonik 1055 itu dikatakan bahwa dengan perjanjian perkawinan, pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dan sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan dari suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Namun permasalahannya yang sering kita temui dari tahun ke tahun itu juga seringkali banyak sekali juga gereja menangani keluarga-keluarga yang dalam masalah, bahkan pada masalah yang berujung pada sebuah perceraian. Hal tersebut juga terjadi karena dipengaruhi oleh masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, perbedaan watak antara suami dan istri, serta kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing pasangan tersebut. Maka dalam hal ini juga diperlukan sebuah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak agar tetap menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga tersebut. Maka dari itu, dari tugas wawancara ini saya mencoba untuk menggali 3 keluarga Katolik untuk melihat upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dari keluarga Katolik dalam menjaga dan membangun keharmonisan keluarga tersebut. Dan kita melihat rumusan masalah dari penelitian ini ialah, yang pertama, apa tujuan Anda menikah, dan yang kedua, bagaimana cara Anda dan pasangan Anda menyikapi persoalan ekonomi. Lalu yang ketiga itu bagaimana cara Anda menyikapi permasalahan terkait perbedaan pendapat baik dengan pasangan maupun dengan anak. Lalu pertanyaan keempat, rumusan masalah yang keempat itu bagaimana Anda menghargai perbedaan dari pasangan Anda. Dan yang kelima ialah bagaimana cara Anda membangun komunikasi yang baik dengan pasangan Anda. Dan tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana ingin menggali serta mencari informasi pada keluarga Katolik yang menerima serta menjalankan tugas mulia dalam berkeluarga, serta kita melihat bahwa apa saja upaya yang dilakukan dalam menghadapi dinamika kehidupan dalam berkeluarga itu sendiri, demi menjaga serta mewujudkan keluarga Katolik yang harmonis. Dan metode penelitian digunakan di sini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dengan menggunakan berupa wawancara melalui penyebaran kuesioner. Nah, sekarang kita melihat hasil dari wawancara kita kepada 3 responden kita, yaitu yang pertama, alasan serta tujuan mereka dalam menikah. Dapat dilihat bahwa dari hasil wawancara yang diperoleh,
Tujuan utama dari pernikahan ialah membangun rumah tangga baru dan meneruskan keturunan. Serta dari sisa jawaban yang diberikan oleh ketiga responden tentunya tidak ada yang salah, karena motivasi serta alasan mereka dalam membangun rumah tangga merupakan sebuah alasan sebagaimana yang diajarkan oleh Gereja Katolik sendiri, yang termuat dalam Katekismus Gereja Katolik atau yang termuat dalam Kitab Hukum Kanonik. Lalu yang kedua itu kita melihat ingin mengetahui upaya dalam kita melihat upaya apa yang mereka lakukan dalam menyikapi persoalan ekonomi keluarga. Nah, dari hasil wawancara yang diperoleh, jawaban dari ketiga responden memiliki upaya yang mana dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Kedua pasangan tersebut saling bertukar pikiran, bersama-sama selalu terbuka dalam setiap penghasilan yang diperoleh dengan tujuan supaya penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan dan dialokasikan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam keluarga tersebut. Nah, selain daripada itu, upaya yang dilakukan juga sebagai kaum beriman tidak lupa juga untuk selalu bersandar pada Allah sebagai penyelenggara dan pemelihara hidup setiap orang yang selalu bersandar kepadanya. Lalu upaya yang ketiga itu bagaimana dalam menyikapi persoalan pendapat antara pasangan maupun anak. Jadi perbedaan pendapat antara pasangan dan anak juga seringkali menjadi persoalan. Dapat dilihat bahwa jawaban yang diperoleh dari ketiga responden dalam upaya menyikapi perbedaan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, perbedaan pendapat untuk menciptakan keluarga yang harmonis ialah bagaimana bersama-sama dibicarakan untuk mencari solusi dan saling menghormati dari perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu kebiasaan dan pandangan dari masing-masing. Agar menghindari perselisihan dan konflik dalam rumah tangga, maka perlu untuk dikomunikasikan hal-hal yang menjadi perbedaan dari pasangan suami istri maupun anak. Lalu yang ketiga itu kita melihat upaya apa yang dilakukan dalam menghargai perbedaan antara pasangan. Ini perbedaan kalau tadi kita melihat perbedaan pendapat, kalau ini perbedaan ini kita melihat secara fisik, cara pandang dan sebagainya, kebiasaan tadi itu. Lalu ini perbedaan antara kelebihan atau kekurangan, seperti itu. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan ditemukan upaya yang dilakukan dari masing-masing keluarga Katolik dalam menghargai perbedaan tersebut, sebagaimana yang diperoleh jawaban paling banyak itu dari responden kedua dan responden ketiga yang mengatakan saling memahami. Sementara responden pertama menjawab yaitu mendengarkan, dan R2 juga menjawab dengan membuka hati, dan responden ketiga menjawab dibicarakan bersama-sama. Tapi yang menjadi poin yang paling banyak yaitu saling memahami, yaitu jawaban dari responden kedua dan responden ketiga. Lalu yang kelima kita melihat upaya apa yang dilakukan dalam membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ketiga keluarga Katolik tersebut ditemukan berbagai upaya dalam menciptakan komunikasi yang baik bersama pasangan, sebagaimana yang diperoleh jawaban dari responden pertama yang mengatakan saling mendengarkan, saling terbuka dan menghindari perdebatan, dan memberikan perhatian. Sementara responden yang kedua mengatakan upaya yang dilakukan ialah menyapa, tidak menghakimi, menciptakan relasi hangat antara pasangan dan meluangkan waktu kepada pasangan. Lalu responden yang ketiga itu menjawab untuk membangun komunikasi yang baik dengan pasangan,
itu dibicarakan bersama dan memecahkan setiap persoalan. Lalu apa kesimpulan dari 5 upaya yang dilakukan dari ketiga atau masing-masing keluarga Katolik, terutama 3 responden yang sudah saya lakukan penelitian terhadap mereka dengan 3 permasalahan tadi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dari hasil wawancara pada 3 keluarga Katolik ditemukan berbagai upaya dalam menciptakan serta menjaga keharmonisan keluarga. Sementara kita melihat dan belajar dari ajaran Gereja Katolik yang menegaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan ialah kesejahteraan dari suami istri dan keturunan dan keterbukaan akan adanya keturunan. Melalui wawancara yang dilakukan diperoleh bahwa keluarga Katolik itu memiliki kesadaran dan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan harmonis berdasarkan nilai-nilai agama dan ajaran gereja. Seperti tadi kita melihat upaya-upaya yang dilakukan yaitu menjalin komunikasi, menjalin penghargaan terhadap perbedaan serta keterbukaan terhadap pasangan, serta sebagai orang yang beriman tidak lupa juga selalu bersandar dan berserah terhadap rencana Tuhan yang menjadi landasan bagi kehidupan keluarga Katolik. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi saya dari hasil wawancara.